Dan insya Allah kita akan bahas pada siang ini Islam dan pendidikan anak. Teman-teman sekalian, saya akan buka materi kita ini dengan beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, wa inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Ketahuilah sesuatu yang paling baik yang kalian konsumsi dari hasil jerih payah kalian sendiri. Jadi bukan mengemis, tapi bekerja. Walaupun sedikit, tapi kita makan dari situ, itu adalah yang paling suci. Pendapatan artinya yang paling besar manfaatnya dan juga ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, wa innal awlada min kasbikum. Dan ketahuilah anak-anak kalian adalah hasil jerih upaya kalian. Perhatikan akhir potongan hadis ini. Nabi SAW di sini menitik beratkan sebuah potongan yang mulia. Kata-kata yang mulia yaitu, dan ketahuilah anak-anak kalian adalah hasil jerih payah kalian. Apa maknanya kalimat ini? Paling tidak kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah, usahakan punya anak. Karena dengan memiliki anak, ya, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ikhtiar manusiawi dengan menikah yang benar, ya, dengan melakukan biologis yang benar, yang sehat secara syar'i dan juga secara medis, ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak itu akan menjadi pendapatan, ya, untuk kalian. Apakah pendapatan duniawi di saat mereka lahir, nama kita menjadi harum, di saat mereka sukses, kita gembira, bahkan di masa tua mungkin mereka bisa mengurus kita. Dan secara akhirat, semua yang mereka lakukan akan menjadi amal soleh buat kita. Apapun itu sifatnya, selama itu kebaikan-kebaikan. Jadi, kita bisa lihat di sini, anak-anak bisa menjadi sumber. Ya. Sisi yang lain, selain kita diperintahkan memiliki anak, juga bisa difahami bahwasanya semua apa yang anak-anak atau yang kita berikan kepada anak-anak, ya, berupa pendidikan, adab, tata krama, akhlak, semua itu bisa menjadi kasbah. Kasbah artinya pendapatan. Bisa menjadi pahala buat kita. Ya. Saya duduk di sini mengisi materi ini, teman-teman sekalian. Ibu dan ayah saya di kuburan sana, rahimahumullah, mendapatkan pahalanya. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya. Minimal kalaupun tidak ada ASI, ibu saya meninggal misalnya, atau seseorang ibu meninggal di saat anaknya masih bayi pun, tetap ibu akan panen karena kita sudah 9 bulan di rahim ibu, di perut ibu, ya. Dan ini sudah supaya masuk dalam makna hadis bahwasanya, dan anak-anak kalian adalah jerih payah kalian. Ya, interaksi biologis sudah dihitung jerih payah, sperma yang ditumpahkan oleh seorang ayah, kemudian sel telur yang keluar dari pinggul seorang ibu, kemudian bertemu lalu kemudian menjadilah gumpalan darah, kemudian kita sudah tahu jadi, ya, daging, kemudian terus berbentuk menjadi manusia, tengkoraknya sampai otot-ototnya, urat-urat saraf dan seterusnya. Ini semua adalah hasil daripada jerih payah. Apalagi kalau si ibu tadi sampai menyusui, sampai mendidik, begitu juga ayah saya akan panen pahala. Karena saya dari sperma beliau. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang mungkin beliau berikan, seperti misalnya dari pembelian susu, ya, makanan dari kecil, sampai juga ada orang tua, masya Allah, yang terus mendidik sampai ke sampai sibuk dengan sampai masalah pendidikannya, sampai pernikahan anaknya, semuanya dipanen pahala dari anak tersebut. Maka ini makna daripada wa innal aulada min kasbikum. Nah, di sini perlu difahami teman-teman sekalian, kenapa kita perlu membahas masalah pendidikan anak? Karena anak itu kalau kita didik dengan benar, maka akan menjadi sumber amal soleh kita yang luar biasa. Kemudian hadis yang lain, hadis yang kedua yang perlu kita renungi dalam pembukaan kita, yaitu hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, la yadha ahadukum talabal waladi fa in rajula idza mata wa laysa lahu waladun inqata. Artinya, jangan pernah kalian berhenti memohon dikarunia anak. Minta kepada Allah SWT dulu. Jangan pernah berhenti berusaha. Karena dari 100% manusia,
umumnya 90 lebih persen, 99% mungkin punya anak. 1% yang tidak punya anak yang mandul, yang punya masalah. Karena memang kalau Allah buat semuanya mandul, misalnya 99% mandul cuma satu saja, ya, yang subur, yang jadi, maka mungkin tidak akan ada populasi manusia seperti sekarang. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah catatkan di Lauhil Mahfud, semua jumlah manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Semuanya sudah ada catatannya. Ya. Maka tidak akan pernah terjadi kiamat sampai semua manusia lahir. Ini poin perlu digarisbawahi. Kata Nabi SAW, jangan kalian berhenti memohon punya anak. Karena kalau seseorang meninggal tanpa punya anak, maka terputuslah. Makna terputus di sini, bisa terputus nasabnya. Ya. Tidak ada lagi orang kenang dia. Seperti banyak orang yang tidak mau menikah. Ya. Padahal tidak ada uzur. Saya temukan anak laki-laki, sehat, tidak ada masalah. Tapi selalu nunda-nunda pernikahan, tidak mau menikah. Banyak perempuan juga begitu, karena alasan karir tidak mau menikah. Akhirnya, yang tadinya dia bisa mendapatkan anak yang merupakan amal saleh buat dia, juga sebenarnya secara duniawi dia punya pendapatan sebagaimana saya katakan tadi, dia memiliki nama yang harum, ya, apalagi kalau anak itu sampai bisa sukses, ya, insya Allah kalau kita niatkan baik karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan anak-anak yang baik pula yang bisa mengharumkan nama kita. Belum lagi di masa tua akan ada orang yang merawat dan mengurus kita, ya. Begitu juga bisa dimaksud di sini ada terputus amal tambahan dia. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih, ya. Idza mata ibnu Adam min qata 'amalu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal maka putus sumber pahalanya kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus berjalan bergulir, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladun salih yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Jadi memang anak ini sumber gitu, ya. Sumber yang luar biasa. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu yang akan menjadi sumber yang luar biasa dalam pahala bagi seseorang adalah anak yang saleh. Anak yang saleh. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Setelah Nabi SAW sebutkan sumur yang digali, ya, sungai yang dialirkan, masjid yang dibangun, dan seterusnya, maka anak juga bagian daripada pendapatan. Oleh karena itu, ini perlu menjadi bagian salah satu program dalam hidup kita. Berarti dari sini juga kita bisa pahami teman-teman, makin banyak anak, maka makin besar sekali peluang mendapatkan pahala. Akan beda pahalanya orang yang punya anak 1 dengan orang yang punya anak 2. Beda pahalanya orang yang punya anak 2 dengan orang yang punya anak 3. Beda antara orang punya anak 3 dengan orang punya anak 10. Beda pasti. Karena setiap anak akan menjadi sumber pahala buat dia. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya anak itu menjadi buruk, menjadi nakal? Itu kan kita berbicara lagi tentang masalah sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dan di sini dilihat dulu, apakah orang tuanya penyebab daripada hal tersebut? Artinya memang dia sengaja buat anaknya ugal-ugalan, bergaul bebas, menjadi orang yang rusak lah, ya, sehingga dia dapat dosanya. Ya. Dari satu sisi dia dapat pahala karena kelahiran anak tersebut, sisi yang lain dia dapat dosa. Atau memang anak tersebut yang memang terpengaruh dengan lingkungan, orang tuanya sudah berusaha nasihatin, tapi berikan pendidikan yang bagus, tapi dia tidak mau, maka orang tuanya hanya panen yang baik-baiknya saja. Yang buruknya tidak ada hubungannya sama orang tuanya sama sekali. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang bangga, yang menguatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau orang lebih banyak anaknya, maka lebih banyak pahalanya. Lebih banyak sumber-sumber pahala buat dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikum. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, lembut, ramah, ya, dan subur. Perhatikan kata-kata subur. Maksudnya subur apa? Punya anak banyak. Lalu Nabi SAW kuatkan, karena saya sangat bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Berarti kalau kita punya keturunan banyak, kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain yang mirip dengan ini, riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, tazawwaju, menikah kalian. Ini sering kami sampaikan dalam beberapa wasiat dan nasihat untuk umat, ya, agar menikah, hidupkan sunnah Nabi SAW menikah dan mudahkan pernikahan itu. Jangan lagi ada yang berlama-lama dalam bentuk masih dalam kondisi gadis, bujang, duda, janda. Nikah saja, nikah. Kalau yang duda sama janda mengatakan, tapi kan Ustaz saya pernah gagal. Itu kegagalan bukan jadi tolak ukur. Mungkin ada gagal di pertama, belum tentu ada gagal yang kedua.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari saja, 10 hari saja, maka aku tidak akan lewatkan kecuali aku memiliki pendamping seorang istri. Karena detik-detik bersamanya akan ada pahalanya. Ya. Kalau senyum dengan orang di luar sana, kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sadaqah, senyum dengan saudara muslim adalah sedekah, maka bagaimana dengan istri dan suami? Setiap hari bisa bertemu, tiap hari bisa saling senyum. Kalau kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihanilah yang di bumi maka yang di langit Tuhan Allah akan mengasihani kalian. Itu kalau umum, kita kasihani terhadap orang-orang di luar sana, kita kasihani terhadap hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ada pahalanya semua. Sampai kata Nabi SAW, fi kulli kalbinin ratabatin ajr. Di setiap denyut nyawa ada pahala gitu. Maka bagaimana dengan suami istri? Yang suami bekerja, berikan makanan, minuman, tempat tinggal, pahala semua ini. Begitu juga dengan istri. Suami datang, dia senyum, dia ramah, dia layani, dia penuhi kebutuhannya, dia patuh pada perintahnya selama bukan maksiat. Pahala semua. Maka saya pernah memberikan sebuah statement, ya. Saya katakan bahwasanya menikah adalah jalan tol menuju ke surga. Maka sangat rugi orang kalau tidak menikah. Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang. Ingat, jangan menikah dengan wanita yang kasar, yang buruk akhlak, yang jauh agamanya. Nabi SAW sudah wasiatkan itu supaya bahagia. Dan subur, karena saya bangga dengan jumlah umat pada hari kiamat. Juga kata Nabi SAW, tazawwaju, fa inni mukathirun bikum umam, wa la takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian. Ya, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak di depan umat-umat yang lain di hari kiamat nanti. Dan jangan pernah kalian menjadi seperti para pastor dan pendeta Nasrani yang mereka mengatakan kalau dekat sama Tuhan berarti tidak perlu menikah. Sehingga mereka sampai meninggal tidak punya keturunan, tidak punya pasangan. Dan ini keliru. Kita dilarang, tidak boleh seperti mereka. Ini juga hadis. Kemudian juga kita lihat bagaimana kisah para nabi-nabi. Mereka berusaha agar punya keturunan. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Dia tidak punya anak ya, karena Sarah mandul sampai umur mendekati 60 tahun bahkan tidak punya anak. Nabi Ibrahim AS khawatir. Sarah sudah sampai 60 tahun. Nabi Ibrahim lebih tua daripada itu lagi. Tapi belum punya anak. Maka Allah pun memudahkan. Akhirnya menikah dengan Hajar. Punya anak Ismail. Setelah itu Sarah memohon kepada Allah dalam kondisi dia tua. Dia juga pengen punya anak. Memberikan anak kepada Ibrahim. Maka Allah berikan dia Ishak. Bahkan Allah berikan dalam Al-Quran digambarkan. Wa mi wara Ishak Yaqub. Ya. Dan setelah Ishak ada Yaqub. Dipastikan ada anak dan cucu yang lahir dari Sarah alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dengan kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam. Di 11 ayat pertama bagaimana Allah gambarkan Nabi Zakaria memohon agar Allah berikan anak. Padahal istrinya mandul. Itu digambarkan tentang kisah anak. Anda bisa lihat kembali ke situ ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Di mana dia mengatakan saya akan menggauli ya, malam ini 100 orang wanita. Karena zaman di syariat Nabi Sulaiman AS tidak ada larangan, tidak ada batasan. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan beliau punya 700 pasangan itu istri ya. Beliau mengatakan malam ini aku akan menggauli 99 atau 100 ya istri yang aku berharap setiap istri akan melahirkan seorang mujahid. Maka ada seseorang di sebelah Nabi Sulaiman mengatakan alaihi wassalatu wassalam, katakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkannya. Maka pada malam itu dia menggauli ke 100 orang istrinya, yang hamil cuma 1 orang itu pun tidak utuh. Artinya cacat ya bayi tersebut. Maka kata Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, maka Allah akan berikan itu. Apa kata Ibnu Hajar berhubungan dengan hadis ini? Harusnya setiap muslim melakukan hubungan biologis yang halal dengan pasangannya, dengan berharap Allah memberikan kepada dia anak yang bisa berjuang di jalan Allah. Dan dengan itu dia akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak memiliki anak. Jadi misalnya orang masih bujang dan gadis, dia udah niat, nanti saya akan menikah, saya akan punya anak. Dan saya akan memperbanyak keturunan supaya nanti banyak orang yang berjuang di jalan Allah. Berdakwah, menyampaikan agama ini ya. Berperang pada saat dibutuhkan, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menegakkan kebenaran, melarang kemungkaran. Jadi dia niatkan, kalau dia meninggal sebelum menikah, atau memang dia tidak sempat menikah, maka tetap dapatkan pahala. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Kalau orang niat mengerjakan satu amal saleh, maka akan dicatatkan baginya satu amal saleh. Kalau dia baru niat ya,
Dia niat sholat malam tapi nggak sempat sholat malam, dapat 1 pahala sholat malam. Begitu juga pengen punya anak, begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan yang lainnya, semuanya. Fa'in amilah kutiba lahu asyru adhafa ila 700 dhifin. Kalau dia lakukan apa yang dia niatkan itu, dia menikahi, dia punya anak, maka dia akan dapatkan 10 kali lipat dari pahala tersebut, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Maka kalau kita lihat teman-teman, kita simpulkan dari apa yang kita sampaikan dalam pembukaan ini, pentingnya seseorang memang memikirkan anak. Itu penting, ya. Baru kemudian kita masuk ke masalah pendidikannya. Baik, kita lebih dalam sekarang masuk ke inti bahasan kita sebenarnya, ya. Islam dan pendidikan anak. Bagi Anda yang dikarunia anak, maka Anda tinggal bagaimana menjadikannya sebagai amal jariah. Bagaimana menjadikannya betul-betul sebagai jerih payah kita. Banyak orang teman-teman dikarunia anak, tapi dia tidak fokus ke dalam poin ini. Sehingga tidak penting bagi dia untuk mendidik, menjadikan anak sebagai amal jariah. Nggak penting apakah anak itu sudah tahu sholat atau belum, apakah sudah bisa ngaji atau belum, apakah dia berakhlak baik atau tidak. Terus saja dia lupakan atau dia bengkalaikan. Bagi dia yang penting memberikan harta. Udah harta selesai. Yang lainnya tidak dipikirkan lagi. Dan ini keliru. Harusnya bagaimana dia pikirkan supaya anak-anak ini terbentuk menjadi orang-orang yang benar. Nah, di saat ini kita akan coba membahas teman-teman sekalian beberapa hal yang penting. Yang pertama sekali, dan ini sekaligus masuk merupakan yang menjadi salah satu dari hak anak. Yang pertama, pilihkan pasangan yang baik. Dan ini saya bahasakan sebenarnya pendidikan prasekolah. Nanti akan ada pendidikan prasekolah atau pendidikan ya yang formal dan ya non formal. Kita mulai dengan non formal, prasekolah gitu. Bermula dari yang pertama apa? Memilih pasangan yang benar. Ini poin nomor 1. Banyak para pendidik kita tidak menyinggung masalah ini teman-teman sekalian. Padahal ini sangat penting. Kenapa tadi Nabi SAW mengatakan tazawwajul walud? Kenapa Nabi SAW mengatakan menikah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur? Kenapa ada ini? Kenapa Nabi SAW mengatakan, tidak langsung saya mengatakan fa inni mukatsirun bikum umam. Saya bangga kalian punya, saya bangga dengan jumlah umat kalian banyak. Kenapa Nabi singgung wanita? Karena memang harus pilih pasangan yang benar. Dan di sini disebutkan sifatnya. Ya. Pengasih, subur. Maka ini poin penting. Wahai muslimah, wahai muslim, saya mulai dari laki-laki dulu. Saya dan bapak-bapak dan ikhwah yang mengikuti acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, Anda harus pikir baik-baik. Sabda Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian. Kita ini pemilik sperma. Semua komposisi manusia itu ada di situ. Istri kita hanya punya sel telur yang nanti akan menjadi kantong si bayi tadi. Kita ada hubungannya sama sekali sel telur itu dengan fisiknya si bayi tadi. Fisiknya semua ada di situ. Bahkan penelitian terakhir membuktikan dari sperma dengan teknologi canggih sekarang sudah bisa ditahu nanti. Ini bisa menjadi jenis kelamin apa kalau dia ketemu dengan sel telur dengan cara seperti apa gitu. Ya. Begitu juga dengan ya, bahkan ciri-ciri anak bayi tersebut kalau lahir. Bisa diketahui warna rambutnya, warna matanya dan seterusnya. Dengan segala hal yang luar biasa gitu. Maka kita ini pemiliknya sperma tersebut. Hati-hati, sperma ini suci. Hanya boleh dituangkan ke rahim yang suci. Bukan dituangkan sembarangan. Dia hanya boleh ditumpahkan ke rahim yang layak untuk menerimanya. Yang nanti kalau wanita tersebut hamil, ya, kalau dia saleha, maka kita beruntung. Anak kita juga beruntung. Karena mendapatkan ibu yang baik. Karena tetes sperma saja yang kita tumpahkan ke rahim seorang wanita yang salah. Kalau dia buruk, maka dan dia hamil, dia melahirkan, cukuplah. Ya. Itu membuat si wanita buruk tadi memiliki status ibu selamanya. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga begitu. Akan terus begitu. Itu juga kita balik sekarang kasusnya dengan seorang muslimah. Wahai muslimah. Hak pertama anak. Dan pendidikan pra-sekolah. Ya, pra-formal. Ya, atau non formal yang pertama adalah pilihkan ayah yang tepat. Ya, karena status sperma yang salah dari laki-laki yang buruk, fasik, kafir,
dan Anda hamil, kemudian melahirkan, sudah cukup membuat si laki-laki buruk tadi menjadi status ayah selamanya. Ya, hati-hati. Dalam sebuah syair yang disampaikan oleh seorang penyair Arab, dia mengatakan madrasatun idza a'adattaha. Ibu itu sebuah sekolah yang sangat baik kalau kau telah mempersiapkannya. A'adatta sya'ban tayyiban al-a'raq. Ya. Tayyib al-a'raq. Maka kau seakan-akan sudah menyiapkan sya'ab, sebuah komunitas masyarakat besar, ya, yang baik pula serta kuat. Jadi kalau kita pilih wanita yang sembarangan hanya karena lihat cantiknya, walaupun ugal-ugalan dari diskotik, dari karaoke, dari bar, terus generasi apa yang kita harapkan dari dia? Hafal Quran, sholat 5 waktu, tutup aurat, bakti sama orang tua? Mustahil, nol, besar, nggak mungkin. Dari mana kita dapatkan anak kita sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, hafal Quran, dari tokoh masyarakat, dari wanita-wanita yang baik, yang suci. Lalu kata syair ini, atau penyair ini, raudun idza ta'ahada nabtuhu birrayyi auraka ayyumal iraq. Dan ibu adalah sebuah taman. Kalau kau sirami dengan baik, maka dia akan menjadi tanaman yang subur dan rindang. Ini untuk keturunan. Ya. Maka ini yang pertama. Pikirkan baik-baik ini. Terlalu banyak kasus yang sampai ke meja taklim kami, teman-teman sekalian. Penyesalan seorang wanita menikah sama laki-laki. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Plus lagi yang lebih parah adalah pada saat sudah punya anak. Tidak pernah ayahnya mendidik anaknya. Tidak pedulikan masalah pendidikan non formal ataupun formal. Prasekolah ataupun sudah sekolah. Gak peduli. Lebih parah lagi, dia tunjukkan di depan anak tersebut keburukan. Maksiatan. Sampai anaknya mencontoh itu. Tidak sholat, merokok, minum khamr, gonta-ganti perempuan, berzina sana-sini, kasar, tidak puasa Ramadan, tidak pernah sentuh Al-Quran. Semua keburukan. Ya. Jadi banyak terjadi. Penyesalan. Tapi dia sudah melangkah. Sampai saya pernah balik bertanya kepada seorang ummahat kita yang menyampaikan ini. Saya mengatakan, apakah Anda sebelum nikah sudah tahu ini? Tentu saya tidak butuh jawaban dari beliau. Cuma saya lemparkan supaya merenung. Kalau Anda sudah tahu, berarti ini resikonya. Seseorang wanita yang menikah sama laki-laki playboy, memang dasarnya suka selingkuh sana-sini dari sebelum menikah, jauh dari agama, bukan orang yang bertakwa kepada Allah, maka jangan heran setelah menikah dia selingkuh. Itu biasa. Anda juga laki-laki begitu. Anda menikah dari awal bukan dengan wanita salihah, ya, sudah berapa orang pacarnya, sudah pernah hamil di luar nikah, sudah pernah itu. Kemudian Anda berharap setelah itu dia bisa menjaga. Allahu alam. Kecuali orang yang betul-betul sudah tobat nasuha mungkin. Tapi kalau enggak, kita tidak tahu. Ya. Tidak mungkin itu. Maka harus direnungi baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Jadi mereka banyak sudah tahu calon pasangannya, bahkan sampai jadi pasangannya buruk, jauh dari agama, tapi tetap menikah sama dia. Kenapa? Oh, nanti saya yang perbaikin. Kenapa Anda mau jadi pahlawan kesiangan? Kenapa buat PR dalam rumah tangga, akhi dan ukhti? Untuk apa? Nggak perlu sama sekali. Kenapa nggak nikah dengan orang yang sudah siap? Saya seorang laki-laki akan menjadi nahkoda kapal. Ini contoh rasional. Pasangan saya istri akan menjadi pendamping saya, wakil, bukan bawahan. Yang saling menguatkan satu sama yang lain agar kita bisa sama-sama menaungi lautan ini dengan selamat, dengan benar. Dan ingat, naik ke atas kapal kehidupan ini, ya, bawa semua sesuatu yang baru, yang fresh, yang bagus. Jangan barang-barang ronsokan. Orang-orang yang sudah rusak Anda bawa, lalu Anda mau jadi tokoh pahlawan, tidak bisa. Orang baik saja masih butuh untuk ditambahkan
kebaikan-kebaikan, dididik. Apalagi orang buruk, bagaimana caranya? Ya. Ini perlu digarisbawahi. Dan berapa banyak sebaliknya. Orang yang hati-hati sekali dalam masalah seperti ini, sehingga mereka tidak memilih kecuali pasangan yang tepat. Maka yang ditemukan adalah kebaikan, kebahagiaan, ketenteraman. Suami istri saling bantu-membantu dalam mendidik anak, memberikan masukan. Betul-betul terjaga dengan baik. Ini awal pendidikan yang luar biasa. Yang sayangnya ini selalu luput. Ya. Prasekolah juga yang kedua adalah memilihkan nama yang baik. Kata Nabi SAW, pilihlah nama-nama yang baik karena kalian akan dipanggil dengan nama-nama tersebut pada hari kiamat. Dan nama-nama terbaik kata Nabi SAW yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nantinya penisbatan penghambaan kepada Allah. Kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman. Seterusnya juga sama. Abdul Ghafur, Abdul Razak yang memang dinisbatkan kepada penghambaan kepada Allah. Begitu juga perempuan Amatur Razak, Amatur Rahman dan seterusnya. Kemudian datang nama Nabi-Nabi. Dan nama Nabi-Nabi satu nama saja. Perhatikan Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Muhammad, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud, semua Ayub. Ini semua nama-nama satu nama. Jadi nggak usah Muhammad Yusuf Harun, Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Satu nama. Dan panggil lengkap. Adam Adam, Muhammad Muhammad, Isa Isa, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga nama-nama para wanita. Wanita istri-istri Nabi yang beriman. Sarah, istri Nabi Ibrahim AS, Hajar, ya. Kemudian istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, ya. Aisyah, Hafsah, Sofia, Juwairiyah, Maimunah, Maria, ya. Hindun, Zainab, ya. Hafsah, nama-nama ummahatil mu'minin. Kemudian nama-nama sahabiat yang Nabi, yang lain. Sumayyah, Nusaybah, ya. Dan yang lain-lainnya cukup banyak nama-nama yang bisa kita pilih gitu. Itu juga nama laki-laki, nama sahabat-sahabat Nabi. Ada Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Ya. Kalau Abu Bakar julukannya ya, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Radhiyallahu anhu ajma'in. Ada banyak nama-nama sahabat pilih. Kemudian juga bisa nama yang punya makna-makna yang benar, yang baik. Ya. Ini termasuk hak anak yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ya. Ini juga tidak kalah penting. Dilakukan adalah akikah. Nah ini kebanyakan orang nanti masuk langsung ke akikah ini. Padahal ini awal-awal semua ya. Kata Nabi SAW, ya, tumpahkanlah darah buat anak kalian di umur di hari ketujuhnya. Dan cukurlah rambutnya. Ya. Dalam riwayat lain, timbanglah ya dengan timbangan perak. Ya. Timbanglah dengan timbangan perak. Ya. Kemudian sedekahkan nilainya rambut tersebut di hari ketujuh. Maka ini juga perlu digarisbawahi. Nabi SAW memerintahkan agar menyembelihkan anak laki-laki 2 ekor domba dan anak perempuan 1 ekor domba. Dan kata Nabi SAW, semua yang lahir tergadai dengan akikahnya ini. Berarti kan ada hal-hal yang baik setelah akikah itu kalau dilakukan. Begitu juga dengan khitan, sunat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah jelas wajib. Kalau perempuan khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Tapi kami cenderung dengan pendapat yang mengatakan wajib. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, 5 fitrah harus dijaga oleh seorang muslim. Dimulai dengan khitan. Tentu ada potong kuku, mencukur kumis bagi laki-laki. Kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Tapi yang pertama adalah khitan. Dan dianjurkan di khitan di awal-awal lahir ya. Ada beberapa asar yang tersebutkan dari Nabi SAW di hari ketujuhnya juga di khitan itu. Saya juga coba praktekin kepada anak-anak, Masya Allah sangat baik gitu. Ya. Makanya termasuk hak-hak dan pendidikan prasekolah. Semua ini prasekolah. Kemudian juga Anda tahnik. Tahnik ini dikunyahkan kurma yang sampai halus gitu ya. Kemudian ditempelkan di langit-langitnya, bagian atas. Boleh Anda datang kepada orang-orang saleh untuk ditahnik atau Anda sebagai orang tuanya lakukan itu. Berapa kali itu bebas. Sekalipun tidak ada masalah. Tapi disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bagaimana anak-anak Madinah kalau lahir oleh Nabi SAW atau orang tuanya membawa kepada Nabi SAW kemudian ditahnik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini penting untuk
dilakukan tentunya ya. Ini semua pra sekolah. Dan diikuti juga dengan pra sekolah adalah apapun yang sedang terjadi di dalam rumah, teman-teman sekalian, lakukan dengan kelemah lembutan. Dan jangan pernah jenuh dengan pertanyaan anak-anak. Mereka akan terus bertanya. Anda yang punya anak kecil, Anda sering dengar, ya, kenapa ini ibu, kenapa ini ayah, kenapa ini abi, kenapa ini umi, itu biasa. Karena memang mereka lagi belajar. Saya lihat anak-anak di rumah yang Allah amanahkan kepada saya, semoga Allah jaga mereka insya Allah atas iman dan ketakwaan. Mereka sering bertanya gitu. Mungkin memunculkan kejenuhan kadang-kadang. Ya, kalau orang terus ditanya. Kadang-kadang bahkan sudah kita jelasin masih bertanya. Sebenarnya itu bukan hal yang harus memunculkan kejenuhan. Tapi ini adalah kita lihat tahap pendidikan mereka. Prasekolah memang. Disitulah awal Anda tanamkan. Bahkan orang kalau sukses di sini, pada saat memasukkan anaknya nanti pra pendidikan formal atau sekolah, maka akan lebih bagus anak tersebut. Karena pendidikan formalnya menyempurnakan apa yang sudah terbentuk dari yang dibentuk oleh orang tuanya. Ya. Maka itu penting sekali. Begitu juga teman-teman sekalian, mencarikan pendapatan halal. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh anak kita harus halal. Karena kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Ya. Daging dan darah yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jangan pernah jenuh teman-teman sekalian dalam masalah pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya. Nah, itu sangat penting sekali. Dan selalu gunakan kelemah lembutan, bukan kekerasan. Bahkan anak-anak yang kita lihat nakal, tanda kutip dalam bahasa sebagian orang, sebenarnya itu aktif saja. Saya lihat anak-anak, ada anak saya Masya Allah yang tenang, ada juga yang aktif. Nah yang aktif ini sebenarnya mereka cuma tinggal cari perhatian. Pada saat kita dekatin dia dan kita jelasin dengan baik, mereka faham. Mereka faham. Dan juga kadang-kadang kalau Anda punya beberapa orang anak, kalau kakak mengucapkan sesuatu, jangan heran kalau adik mengulanginya. Jangan bilang, kan tadi sudah ayah jelasin, abi jelasin, ayah atau ibu jelasin, atau umi jelasin kepada kakak. Enggak, jelaskan lagi kembali. Karena sebenarnya dia sedang terbentuk jati dirinya. Saya temukan sering begitu, kalau anak-anak yang lebih dewasa bertanya sesuatu, lalu si kecil mendengar, kecil coba mengulangi lagi. Di mereka panggil saya abati, artinya ayah sayang. Abati, begini, diulangi lagi sama dia. Awalnya saya berpikir, kenapa ya? Saya sempat, di awal-awal fase memang saya terus belajar ya. Saya mengatakan, kan sudah dijelasin tadi nak. Tapi ternyata ini sering terulang, maka saya ambil pelajaran. Yang sebenarnya yang sedang dibutuhkan bukan jawaban orang tua tentang jawaban yang sama kepada kakaknya. Tapi bagaimana perhatian khusus dan pembentukan jati diri. Dia juga ingin dia didengar. Nah itu penting. Teman-teman sekalian. Jadi terkadang ada sesuatu yang dilakukan itu justru karena ingin perhatian saja. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam masalah yang dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lembut, baik, ramah, santun, dan suka dengan yang begitu. Tidak suka yang teriak-teriak, marah-marah gitu. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah memberikan hasil, efek daripada kelembutan itu yang tidak diberikan kepada yang dihasilkan dari sesuatu yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Serta sesuatu yang tidak diberikan kepada selain kelemah lembutan itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Artinya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidak diangkat dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Coba perhatikan. Jadi jangan jadi orang tua marah-marah emosional gitu. Dan akhirnya anak di rumah prasekolah atau ya non formal itu ya terbiasa dengan itu, sehingga bagi dia, Anda biasa pernah lihat nggak kalau misalnya ada yang terjadi, semoga tidak ya, kalau ada anak-anak kadang-kadang Anda suruh berulang-ulang kali baru dia mau dengar. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan itu. Dia pikir dengan cara seperti itu, nanti tunggu orang tuanya marah baru dia melakukan. Karena memang Anda terapkan pola itu di rumah. Dan nanti di sekolahnya juga begitu, ada masalah. Gurunya mengeluhkan, wali kelasnya mengeluhkan, ini anak nggak mau dengar. Karena memang harus marah dulu. Itulah yang pola yang telah diterapkan dalam rumah. Coba Anda biasakan dengan sekali dengar. Ya, Anda sampaikan dengan kelembutan, pasti akan menghiasi. Tidak mungkin Nabi SAW salah. Perhatikan ini luar biasa. Ya. Bahkan dalam sabda Nabi SAW yang lain, dan ini semua hadis sahih ya, riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Ya.
Kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sungguhnya Allah itu lembut, santun, ramah. Dan suka, ya, cinta, kelembutan dalam segala hal. Nah, ini termasuk prasekolah, teman-teman sekalian. Terakhir saya tutup di prasekolah ini, ya, adalah tentang masalah jangan berikan pilihan kepada anak-anak. Maksudnya apa? Coba Anda sebagai orang tua memberikan kepada anak, ya, sesuatu yang sudah Anda tentukan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, lembaga pendidikan, semua Anda pilihkan. Semua Anda pilihkan. Jangan kasih anak-anak milih. Jangan bilang nak mau makan apa, nak mau minum apa, nak mau pakai baju apa, nak mau suka mobil apa, nak mau tinggal di rumah yang mana, nak mau sekolah yang mana. Jangan sama sekali. Didik mereka terbiasa selalu terserah Abi, terserah Umi. Abi saja yang pilihkan, Umi saja yang pilihkan. Itu baru luar biasa. Anda percaya sama saya teman-teman, kalau Anda berhasil melakukan ini, maka sampai mereka dewasa, kuliah, bahkan sudah berumah tangga pun tidak akan pernah selalu luput minta saran dan nasihat kita. Minta supaya kita doakan. Ini bermula dari awal. Kapan seorang ibu mengatakan, nak pengen makan apa? Sebenarnya niatnya baik. Ya. Kemudian anak mengatakan ayam goreng ibu. Pada saat ibunya mengatakan baik, besok ibu masak. Besok semuanya sekadar Allah, misalnya Allah tadikan ibunya lupa masak. Anaknya datang lalu kemudian nanya, ibu mana ayam gorengku? Oh, ibu lupa nak. Apa yang anaknya kira-kira bilang? Kalau masih kecil ya. Ah, ibu ini. Ya. Ah, ibu ini. Apa Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Allah sudah melarang itu. Jangan ucapkan kalimat pada orang tua dan jangan pernah menghardik mereka. Dari sini bermula gitu. Kalau lagi ada makanan di atas meja, Anda hidangkan yang ada minum, Anda panggil anak-anak mengatakan, nak ini rezeki kita hari ini, bismillah, makan tangan kanan, kita bersyukur atas nikmat ini. Biasakan itu. Sehingga mereka tidak pernah rewel, makanan apapun selalu dimakan. Anda belikan baju, nah ini rezeki dari Allah, pakai ya. Anda yang tentukan busana muslimahnya, busana muslim, Anda tentukan. Jadi anak terbiasa dengan itu. Anda yang tentukan warna sepatunya, modelnya, mereknya, Anda yang tentukan. Anda yang tentukan rumah, mereka tinggal tahu menikmatinya dan suruh mereka rawat. Anda yang tentukan kendaraan, mereka tinggal naik dan menikmati. Anda yang tentukan pendidikan dan mereka tinggal menjalankan saja. Termasuk hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman sekarang sebelum kita pindah ke formal ya, pendidikan formal pendidikan adalah penanaman tentang masalah pendidikan agama dalam rumah. Ini juga yang perlu saya tambahkan dari tadi prasekolah ya. Jadi mulai dari kecil di rumah sudah diajarkan sholat, diajarkan Al-Quran, diajarkan tentang zikir ya. Coba terapkan itu dalam rumah dan tentu Anda lebih dulu praktikin ya. Karena mengkhayal seseorang yang tidak baca Quran lalu kemudian anaknya mau disuruh baca Quran, dia tidak hafal Quran atau beberapa ayat Al-Quran, surah Al-Quran, kemudian dia juga berharap anaknya menghafal. Ini susah gitu. Ya. Tapi anak-anak melihat apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini penting teman-teman sekalian. Dan Anda perlu tahu ya, anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, artinya mengenal Tuhannya dan mengenal Islam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya mengenal Tuhannya, mengislam. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikan Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani kalau dua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, dalam riwayat lain wa yumajjisanihi, atau menjadikannya majusi, penyembah berhala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, ya seperti hewan yang melahirkan anak hewan yang sempurna anggota badannya. Ya. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah kalian mendapatkan yang terpotong anggota badannya? Fi riwayat hatta takunu tajda'unaha, hingga kalian yang menjadikannya terpotong anggota badannya. Jadi maksudnya tergantung ya, orang merusaknya atau tidak. Oleh karena itu mesti penting digarisbawahi ya. Perhatikan sabda Nabi SAW yang lain dan ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab ya. Kata Nabi SAW kurang lebih terjemahannya, bukalah anakmu ketika lahir dengan la ilaha illallah. Masih baru lahir saja sudah dibiasakan dengarkan la ilaha illallah.
Dan juga aplikasi dalam kehidupan. Seperti misalnya, saya dalam rumah sudah sering membahasakan, nak, Allah larang, Allah perintahkan. Jadi bukan ayah, bukan abati, bukan abi, bukan umi, tapi Allah. Nak sholat ya, karena Allah yang perintahkan. Nak tutup aurat, karena Allah yang perintahkan. Dari kecil kita sudah bahasakan itu. Saya dengar di rumah, sudah biasa, alhamdulillah, anak-anak itu berbicara tentang masalah Allah yang perintahkan, Allah yang suruh. Sehingga kita ada atau tidak ada, mereka tetap sholat, mereka tetap puasa, bukan karena orang tuanya. Dan kata Nabi SAW, serta ya, ajari mereka ketika hendak meninggal dengan la ilaha illallah. Jadi memang dari kecil sampai mati diajarkan tentang masalah itu. Dan seorang penyair mengatakan, kalau kau ingin mendidik anakmu dengan benar, maka didiklah pada saat mereka masih kecil. Ibarat seperti ranting-ranting kayu atau batang pohon yang masih lunak, masih leluasa kita membentuknya. Dan jangan kau biarkan sampai dia sudah dewasa, sehingga dia seperti pohon yang sudah sangat keras dan sulit untuk diperbaiki. Ya. Jangan pernah, wahai saudariku dan saudaraku, rahimakumullah, kita menganggap remeh tentang masalah tutup aurat, mengatakan nanti aja, nggak usah, nggak penting. Ini semua keliru. Ya. Ajarkan kepada mereka 3 pondasi dasar Islam atau agama, atau dalam mengenal agama ini, yaitu mengenal Allah. Selalu kita ceritakan tentang tauhid. Sekarang cukup banyak buku-buku bisa dibacakan, ya. Kisah tentang nabi-nabi, bagaimana mereka berjuang memperjuangkan la ilaha illallah dan tauhid. Tanamkan kepada mereka tentang tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, tauhid uluhiyah, Allah yang berhak disembah, tauhid asma'us sifat, Allah punya nama-nama yang berbeda dengan manusia atau makhluknya, dan Allah sempurna dengan itu semua. Perkenalkan kepada mereka, kalau di jalan muka bumi ini cuma ada jalan Allah, lalu jalan yang benar, ya. Juru bicaranya adalah para nabi dan rasul, dan pelanjutnya, ya, penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Ajarkan mereka ke sana jalurnya. Dan jalur yang kedua, ini jalur yang pertama yang paling benar dan tidak ada jalan yang lain yang benar. Cuma satu itu. Jalannya Allah, ujungnya surga. Jalan yang kedua jalan sesat. Dan ini tidak ada jalan yang lain sesat. Cuma ini saja. Jalannya iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir. Ya. Dan juga ahli maksiat. Siapa yang memandu anaknya ke sana, maka dia akan dipandu ke jalan iblis dan pasti ke neraka. Tidak ada jalan yang lain. Cuma itu saja kok. Ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian, ini penting. Yang kedua, kenalkan kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Ceritakan tentang sejarah Nabi, siapa Nabi Muhammad SAW, masa kecilnya. Buat mereka cinta dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola. Kalau Anda bisa mengeluarkan dari lisan anak Anda, kalau ditanya siapa idolanya, maka dia mengatakan Nabi Muhammad SAW, Anda luar biasa. Siapa idola, dia sebutkan nabi-nabi. Siapa idola yang dia sebutkan para sahabat Nabi Ridwanullah alim. Ini orang yang luar biasa. Berhasil mendidik anaknya. Karena dia selalu tanamkan dari kecil cerita-cerita. Duduk sebentar, setengah jam, 1 jam, bacain buku. Bacain buku. Supaya mereka dapat manfaat. Kemudian kenalkan tentang agama Islam. Ini yang ketiga. 3 pokok dasar gitu kan. Kenapa mereka muslim gitu kan. Apa itu Islam? Jelaskan kepada mereka. Sehingga mereka tuh jadi tahu. Ya. Nabi SAW itu kalau begitu anak mulai bisa berbicara, sudah langsung diajarin atau diperdengarkan ayat-ayat tentang tauhid. Kemudian beliau selalu bergaul dengan anak-anak kecil pun supaya mereka mengenali, oh ini Rasulullah SAW sangat suka dengan anak kecil. Sampai bagaimana Anas bin Malik menceritakan seorang pembantu Nabi SAW. Dia bekerja 10 tahun bersama Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Bayangkan 10 tahun. Beliau mengatakan belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku kata-kata kasar. Bahkan belum pernah beliau berkata kasar kepada para istrinya juga para pembantunya. Jadi bagaimana Nabi SAW mendidik dengan luar biasa di situ. Ya. Dan ini penting untuk digarisbawahi. Perkenalkan kepada mereka semua itu. Sehingga di rumah itu hidup suasana itu. Ya. Ini prasekolah. Dan ini kalau kita mau bahas teman-teman sekalian, rinciannya sangat banyak sekali ya. Tidak akan pernah selesai ini. Dengan 1 jam tidak akan cukup tentunya. Tapi saya memberikan kunci-kuncinya. Ya. Berikan hak mereka sebelum sekolah, dan sekarang kita akan masuk ke prasekolah. Kalau sekolah teman-teman sekalian, saya simpulkan dengan sederhana. Pilihkan sekolah Islam. Pilihkan sekolah Islam. Masukkan ke jurusan agama. Gitu.
Karena kewajiban adalah mempelajari agama. Halal haramnya Allah. Masalah mau jadi dokter, jadi insinyur, ini tambahan. Ini hanya pelengkap saja. Tapi jadi orang yang memahami mana ya syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat ya, rukun-rukun sholat, yang membatalkan sholat, mana yang sunnah dalam sholat, mana yang makruh dalam sholat, ini adalah hal yang wajib dia ketahui. Tentang rukun Islam, rukun iman, itu yang wajib dia ketahui. Kita sayangkan sekali sekarang pesantren, sekolah-sekolah Islam kebanyakan dijadikan sebagai momok tanda kutip yang menakutkan. Ya. Kalau kamu nakal, ayah atau abi atau umi atau ibu masukkan kamu ke pesantren. Yang ditangkap oleh anak apa? Oh, pesantren berarti tempat yang menakutkan. Padahal pesantren tempat yang sangat nyaman. Apalagi kalau memang pesantren tersebut atau Islamic boarding itu betul-betul memang menerapkan akhlak Islam. Suasana Islam, semuanya dengan senyum, semuanya dengan tegur sapa, semuanya dengan saling menghormati, amar ma'ruf nahi mungkar, mendukung kebaikan dan mengingatkan kemungkaran, itu pun dengan santun, dengan baik. Sholat diperintahkan sama-sama berjamaah di masjid, ya. Tiap hari dengarkan qala Allah, qala Rasul, bagus sekali. Dan pesantren umumnya di Indonesia sudah kita bisa lihat, selain mereka belajar agama, di pesantren itu punya nilai plus. Juga diberikan pendidikan umum. Kita juga belajar fisika, kita belajar matematika, kita belajar biologi, kita belajar semuanya kok. Ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, kan kita pelajari. Beda dengan pendidikan-pendidikan umum. Mereka mempelajari materi yang dipelajari oleh teman-teman di pesantren atau anak-anak kita di pesantren, tapi mereka yang umumnya, tapi mereka tidak mempelajari agama yang dipelajari di pesantren. Mereka tidak belajar secara dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pendidikan agama 1 jam 1 pekan. Itu pun kalau tidak lulus nggak apa-apa, dibantu. Lalu kita berharap anak-anak kita jadi bagus, nggak mungkin. Jangan pernah terpengaruh dengan orang. Oh, anak saya harus menjadi ini dan menjadi itu. Jadi berikan mereka bekal agama. Ya. Saya bisa rasakan teman-teman dari kecil, dari SMP saya dimasukkan di pesantren. Ya, alhamdulillah. Kemudian SMA, S1 juga saya sekolah di lingkungan di Madinah. Saya rasakan setelah S2 saya bebas memilih. Saya bisa masuk dalam manajemen pendidikan, saya bisa masuk dalam jurusan manajemen, saya mau lanjut ke jurusan apapun bisa saja. Untuk lebih spesialisnya bisa saja. Tapi pondasi agamanya sudah ada. Ya. Jadi tinggal pilihkan lembaga yang tepat, yang lembaga ini memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Karena ada juga orang yang masukkan anaknya ke formal tapi keliru. Yang penting namanya pesantren. Tidak semua pesantren juga ya lurus. Ada juga pesantren yang keliru. Ya. Anda harus jeli mempelajari kurikulumnya. Ya. Melihat manhaj yang ada di dalam situ benar atau tidak. Dan bukan cuma itu. Penerapan juga dalam aplikasi sehari-hari. Ada seorang sahabat saya rahimahullah sudah meninggal. Beliau masukkan anaknya di salah satu sekolah pesantren tahfidz. Sebenarnya terkenal sekolah itu bagus gitu kan. Tapi subhanallah dia ini pecinta masjid. Dia bahasakan sama saya sendiri. Pencinta masjid, dia masukkan anaknya, dia ingin anaknya hafid Quran. Begitu dia datang kunjungi di sana setelah 3 bulan, ternyata di pesantren itu tidak diwajibkan sholat di masjid. Ya dia mau sholat di rumah boleh di masjid. Jadi pesantren itu hafal Quran, tapi begitu. Kenapa nggak sholat di masjid? Kenapa nggak diwajibkan? Kenapa nggak pernah pilih pendapat jumhur ulama? Misal, harusnya dijadikan sebagai program wajib. Azan tidak boleh lagi ada aktivitas sholat di masjid. Dan ini saya tahunya umumnya pesantren begitu ya. Cuma saya baru tahu dari beliau saja ada pesantren seperti tadi. Nah ini tinggal Anda memilih insya Allah sekolah yang tepat di sini dengan kurikulum yang tepat. Anda juga lebih tahu ya jaraknya, biayanya segala macam. Maka insya Allah itu sudah cukup dengan disempurnakan tadi pendidikan pra sekolah. Allahu a'lam.